Podcast Bincang. Ahai. Akhirnya kita Kembali lagi nih podcast bincangnya. Waduh. Happy. Mantap kali. Mania mancing. Mantap. Mancing mania. Lucu banget gua anjing. Masih aja itunya, masih lucu lagi anjing itu berapa kali lu gue denger. Masih lucu aja. Hari ini kita full team. Oh iya. Alhamdulillah. Akhirnya full team. Anjay. Full team. Yetim. Maaf itu gua. Yatim tos. Mantap. Yatim harus kuat. Apa sih, Pi? Ya. Guys, benar kata Lip, the full team nih, gue udah balik lagi. Kemarin gue AFK berapa episode sih, banyak banget ya? Ada 777.000. Waduh, mantap banget. 630.000. Waduh. Dari followersnya masih 300 jadi 1.300 lu AFK. Di satu kata kreatif ya. Aduh. Followers itu udah menjulang tinggi banget tahu sih Menjulang pada. tinggi. Siapa yang beli? Mantap. Kita kembali. Balik Jangan lagi tahu di dong, podcast rahasia bincang dapur. yang sudah eksklusif di Spotify. Amin. Insyaallah. Masih bersama gua Lazuar di Trihendarsya, dipanggil Laju. Gua Mutia Faridasa, Mutia. Gua Alif Syawaludi dipanggil Michael. Waduh. Gue kira Albert Lip namanya. Gua kira dipanggil Sawal. Gua kira dipanggil Rocky. Waduh. Waduh. Ya bersama lagi. Aduh. Alip bahasannya. Ya kembali lagi bersama gua Kavi. Muhammad Kavi Aslam dipanggil Kavi. Wih. Kayaknya kalau kayak nama panjang dan panggilan itu kayak nggak penting-penting banget sih sesungguhnya. Tapi gue pengen nanya nih. Kalian pernah nggak sih mengalami? Pernah. Enggak, belum. Tar dulu, sabar. Pernah nggak sih mengalami hal-hal paling memalukan dalam hidup kalian dan lu tuh nggak bisa lupa? Anjir, gue nggak bisa lupa nih. Setiap kali gue lewat satu tempat itu atau lu lagi jalan lewat tempat itu atau momentum Lagi tertentu lu ingat. pasti ingat, anjing gue pernah melakukan hal Pernah. ini. Pernah. Waktu itu gua Apa tuh? kemarin tuh capek banget, kesel banget kan ya. Gua nyariin kunci. Terus Pengen masuk kamar gak bisa, ya Allah pulang kerja capek banget mau masuk kamar, mana ada kunci mana ya, akhirnya gue diem di depan pintu tuh menghela nafas. Kebuka pintunya. itu horor. Berarti nggak dikunci dong. Itu namanya horor dong. Itu lebih ke horor sih. Memalukan dong. Ternyata Kenapa? kuncinya adalah kesabaran. Lucu banget. Dapet banget. Mantap sekali. Kalau Kavi gimana hal yang paling memalukan Gue selain apa yang memalukan? Ini cukup memalukan dalam hidup gue ya. Dulu pas zaman gue SD, lu zaman SD kan sering gitu ya pulang pas lagi hujan-hujanan gitu. Nah, gue tuh pernah pulang sekolah, kondisi hujan-hujanan tuh kan. Nah, tiba-tiba udah mau deket rumah. Jadi antara masjid sama rumah gue ini bener-bener deket banget ya, 5 langkah nyampe lah. 5 langkah dari rumah. Iya, siap. Nah, 5 langkah lah. Nah, tiba-tiba jadi rumah gue tuh Cinta nggak gitu, Kenapa? nggak gitu lagunya, nggak gitu. Nah, sampailah kayak kan ada nama jalan rumah gue tuh kan Melati 1, Melati 2, Melati 3, Melati. Rumah gue tuh di Melati 2. Nah, di Melati 4 tiba-tiba kok belet berak. Bodohnya gue tuh orangnya nggak bisa nahan berak, nggak bisa banget. Jadi gue kalau emang udah pengen kebelet berak, jadi gue harus bener-bener harus cari tempat terdekat nih buat boker. Pasir yang banyak. Wah, kucing dong, gue ngorek. Nah, di Melati 4 gue udah kebelet berak banget nih, udah gak kuat. Lari lah cuy, lari hujan-hujanan. Nah, sampai di masjid gue udah gak kuat nahan, bener-bener gak kuat nahan. Akhirnya gue berak di celana, bener-bener di belakang masjid. Berubah lagi hujan. Jorok banget ih. Tapi jorok banget. tuh manusia apa kucing sih? Nah, ya sumpah itu brebet sumpah demi Allah itu. Lu tahu tai model-model hancur. Iya. Maksudnya ada yang lihat emang. Nggak ada yang ngelihat. Nah, blow on-nya gue adalah, di belakang masjid tuh ada kamar mandi. Gue tuh masuk ke dalam karena saking nggak kuatnya gue ya. Maksud gue daripada gue berebetan di jalan, mending gue masuk ke kamar mandi gitu loh. Nah, gue masuk kamar mandi lah.
Nah saking bingungnya gue harus keluarnya gimana gitu karena gue malu, tai gue udah bercecer-ceceran. Gue teriak dari kamar mandi masjid tuh ke rumah gue. Gue udah, ma. Adik gue yang loh itu suara kayak suaranya Kak Acam, Mak, katanya. Oh iya kenapa itu Kak Acam? Di masjid mama. Mak gue nyamperin pakai payung. Kenapa Kak? Kakak berak di celana. Dengan refleksnya gue masuk ke dalam kamar mandi itu karena udah kebelet banget coy, udah nggak kuat banget gue. Itu memalukan banget sumpah. Males juga sih bahasanya. itu sih bukan hal yang memalukan ya, itu menggelikan aja. Enggak, gue malu aja tuh sama jorok lu emak Kapi. gua, maksud gua sama emak Iya, gua tuh maksudnya itu banget. kalau memalukan tuh kayak di depan orang pada tahu gitu loh. Iya malu lah anjing depan emak gua itu posisinya udah kelas 6 SD nih. Udah tua ya padahal. Udah dong, gua sunat umur 3 tahun. Tanyaannya kulit sunatnya kemana ya? Waduh. Iya kemana ya? Kita Bikin nggak pernah gorengan. Iya. itu yang paling memalukan. Terus apalagi ya? Kayaknya kalau menurut gua berak di celana tuh udah paling memalukan deh. Oh pernah juga anjir. Berak juga. Iya berak juga. Kalau misalkan berak juga mendingan kita langsung ke Muti aja gimana Itu Mut? kayaknya ini deh. Enggak berak di Gimana celana kalau tuh. Mas Hari-hari Alif lu dulu? berak kan. Enggak itu lagi ngapain? Kayaknya ya kalau gua emang itu berulang-ulang kali udah kebiasaan kali ya, kayak penyakit aja gitu. Gue tipe orang yang nggak bisa nahan berak. Jadi gue tuh kalau berak ya kan ada tipe-tipe orang yang kalau nggak di rumah tuh nggak bisa beraknya. Ya kan kayak lu harus di rumah nih, lu bisa nahan. Kalau lu di mana-mana bisa berak. Gue berak di mana aja. Emang burung sebenarnya dia, bukan manusia. Itu gue pernah pas lagi oh itu gue lagi event gue lagi event. Jadi kondisinya adalah gue lagi event itu gue udah nggak kuat banget kentut keluar dan gue dengan refleksnya gue bilang aduh anjing keluar lagi. Dan posisinya gue lagi meeting sama divisi gue berbet goblok aduh gue keluar lagi, keluar apaan Mak? Enggak apa-apa. Terus gue refleks, gue langsung Bisa disudahin nggak? Bisa disudahin. gue ke tukang celana nih waktu itu di kayak event ada tenan-tenannya gitu kan, kayak model jacklot kayak gitulah. Tukang celana numpang berak. Kagak dong, beli celana. Beli celana. Beli celana terus ditanya emang kenapa Mas? Saya kentut terus keluar. Ya kan emang banyak banget kan biasanya kan di kancet doang. Aduh gue nyambungin lagi. Ngobrolin tahu itu seru tau. Enggak anjir. Nah, itu paling memalukan. Pokoknya gue tuh selalu berkaitan dengan berak di celana ya dah. Karena dolar kuning ntar. Nggak ada aja dolar kuning dari mana. Kalau lu Lip apaan Lip? Memalukan Lip. Mutia dulu deh, Mutia dulu. Iya. Memalukan. Sering sih karena kan gue ceroboh banget kan. Heeh. Kayak yang waktu itu pernah baru pindah rumah. Jadi rumah gue tuh kayak ada 3 rumah gitu. Gue Anjay 3 rumah orang kaya lu ya. Kayak rumahnya ada 3. Gila. Wah, makannya tiap hari steak. Steak kentang. seru Stick. banget hidup ini. Terus Mut. Terus kan rumah gue di tengah tuh, jadi 3 rumah ini tuh samaan gitu loh. Terus itu samaan? Samaan. Kayak rumah BTN Iya, komplek kayak gitu, gitu. sama semua gitu. Iya, Anjing terus KPR. terus ada 3 rumah, gue di tengah. Pokoknya pinggir-pinggirnya ada orang gitu kan. Karena gue baru ya. Gue dari warung, terus balik nih. Pas balik, gue ngetok-ngetok rumah nih. Kok gue nggak dibukain pintu? Gue gedor-gedor. Terus pas gue sadar ternyata rumah orang. Karena rumahnya sama. Orangnya keluar, kenapa Mbak? Enggak, itu belum keluar. Pas gue udah masuk rumah, orangnya baru keluar. Terus orangnya panik kayak, tadi ada yang gedor-gedor rumah saya kenceng banget. Terus emak gue keluar kayak yang gimana nih langsung. Oh ya udah kasih tahu aja. Enggak, itu dia salah. Cuet lagi itu, anjing. Bisa-bisanya lu dia lu. Ini ngetok rumah orang. Tapi itu sih kayak yang mungkin bisa terjadi kan maksud gue. Ya rumahnya sama, lagi panik juga, lagi buru-buru juga kan. Mungkin kalau waktu itu tadi lu berak itu rumah lu sama Ya mungkin berak di rumah orang sih. Bi. Wah, ada rumah kebuka masuk kayak udah. ternyata Tetong ngapain? Tuh rumah orang aing. Lu Lip, apa Lip? Hal paling memalukan Lip. Apa ya? Ini baru sih Ini apa berapa tuh? bulan yang Seru lalu. nih.
Jadi jadi motor gua itu lacinya nggak ada. Motor apa ada lacinya anjir? Aerox senggol dong. Oh iya. Laci lu kemana lu buang? Laci sebelah kiri tuh nggak ada, gue mau beli ceritanya. Lu tau nggak sih ini? Tapi harusnya ada sebenarnya. Harusnya ada, cuman copot gitu. Gue mau beli tuh, gue udah keliling ternyata. Lu tau ini nggak sih dealer Yamaha di Pondok Kelapa yang sebelum pom bensin? Iya, tahu. Itu kan ada 2 dealer tuh, ada Suzuki sama Yamaha. Warnanya I see. sama bro, warna biru. Gue berhenti tuh, pede banget tuh. Berhenti, set, habis itu parkir. Pokoknya udah mau beli deh, udah ada duitnya nih gitu. Orang pada ngantri, orang pada ngantri servis. Cuman kok menurut gue sepi banget ya nih dealer ya. Gue nggak mau. Sepi tapi ada orang ngantri itu gimana? Iya, maksudnya ada orang yang ngantri terus habis itu tapi suasananya kayak Hening. ya udah bukan kayak dealer pada umumnya. Oh lu di Saranjana berarti. Udah terus habis itu gue nggak ngeliat kanan kiri, gue ngeliat motor apa, gue ke customer service-nya dengan PD-nya gue ngomong, Mbak mau beli laci Aerox dong. Laci Aerox? Mas Suzuki nih mas, bukan Yamaha sebelah mas. Astagfirullahaladzim. Sumpah ya, itu kayak tadinya gue nggak pakai masker sama nggak pakai helm kan, gue bawa tuh helmnya, gue pakai helmnya, gue pakai kacamata, pakai masker. sorry ya mbak ya. Ya Allah, kenapa sih? Lagian warnanya sama, siapa suruh ngecatnya bareng kan? Suzuki Aerox. Lip gue sebagai pedagang motor cukup lucu aja. Tapi kan emang jarang ya dealer atau bengkel Suzuki. Jarang, ya? biasanya kalau Bener, gitu, biasanya kalau kayak gitu aftermarket nyarinya kalau kayak gitu. Ya iya makanya maksud gue ya gue kan nggak tahu ya orang catnya sama, bendera Yamaha sama bendera Suzuki kan sama biru kan. Iya emang sama-sama biru. Berarti yang salah dia tuh. Kenapa naruh bengkel Suzuki di situ? Gak apa jadi salahin si Suzuki-nya lu. Lu pengen protes sama si orang Suzuki-nya. Kenapa nggak ada Suzuki Aerox? Harusnya kan ada Gak Yamaha. ada namanya Aerox. Yang harus sih kayak Gak ada. Lu salah kali, lu Yamaha GSX. Harusnya Yamaha Skywave. Yamaha Skydrive Skywave. yang mantap Skydrive. Betul. Gitu sih paling. Itu hal-hal Nah, cuman gue memalukan. stay cool aja sih karena sepele. Lucu, selain itu tadi aja kuncinya kesabaran. Itu nggak memalukan aja. Gitu ngelawak aja. Lawakan di TV itu. Itu apa ya? Apa ya? Hah, oh. Banyak sih, cuma yang paling memalukan tuh waktu itu di kampus pasti ada aja orang yang ngalamin salah kelas. Oh, Salah kelas. oh iya. Tapi ini posisinya belum ada dosen, gitu kan. Gue main masuk aja. Tahu sendiri kan kalau kelas belum ada dosen kan ramenya kayak apa Iya, kan, iya, kayak iya. bantau kan. Nah gue masuk, tok. Assalamualaikum, gue masuk dalam kan. Pikir gue dari dosen, ternyata masih ramai kan. Itu seketika kelas diem ngeliatin, kata gue lah, kok orangnya beda semua ya. Anjir, lah teman-teman gue pada kemana? Teman-teman gue pada kemana ya? Udah tuh gue masuk, gue duduk kan. Terus ada yang nyamperin gue, lu kelas apaan bro? Waktu itu kelas, kalau nggak salah drama ya, kelas drama. Bukan, ini telah puisi gitu. Di sana kelas dong gue. Itu momen kelas rame tanpa guru tanpa dosen kan tahu kan. Tiba-tiba hening gue masuk, mata tertuju pada gue ya kan. Terus gue kayak keluar dari kelas tuh udah bangkunya penuh semua ya, gue jalan ke belakang. Nah pas gue dibilang ini kelas telah puisi bukan telah drama. Oh salah kelas gue anjir. Keluar dan itu mata ada sekitar 20 orang kan Tertuju ke lu ya. Salah kelas goblok. Kayak gue akhirnya misi maaf gue keluar kelas anjir. Kok kirain lu dari 20 orang itu lu katain anjing, lu keluar nggak lu semua? Gue maunya kelas drama, gue nggak mau kelas puisi. Ngapain lu Diganti di nggak sini? kelasnya nih? Ganti nggak? Nggak bisa nih, harus ngikutin gua pokoknya. Unas punya gue gitu. Hari ini gue buat telah drama, telah musik pindah. bisa begitu. Lah lu nggak tahu gua anak siapa? Nggak tahu. Iya, Anak sama. siapa gua? Gua anak siapa? Gitu. Itu sih
Itu yang paling ingat apalagi ya, maksudnya kayak yang memalukan banget tuh. Aduh belum kepikiran. kalau gue pernah waktu itu kondisi gue lagi tidur sore itu sangat emang nggak baik banget sebenarnya. Ya. Nah, abis asar atau iya. Nah, kondisinya gue lagi di rumah tidur sore. Bangun udah pakai tas, udah pakai sepatu apa celana apa, nggak kuliah anjing. Sumpah gue keluar dapat pas posisi keluar, emak bokap gue baru balik. Terus mau kemana kak? Mau kuliah? Oh kamu kuliah malam? Hah? Enggak, kuliahnya pagi. Lo itu ngapain gue? Loh, astagfirullahaladzim. Jadi gue pas baru nyadar, mata kan masih siwer ya. Gue ngeliat jam, kondisinya jam 9. Sedangkan gue masuk jam 8.30. Panik dong. Jadi gue gak mikir apa-apa. Lah orang sekarang malam, jam 9 malam ngapain kamu? Astagfirullahaladzim. Itu bener-bener blank kata gue. Kocak bocah kan. Mau gue dengan refleks ini kocak bocah. Itu memalukan. Tapi ada gak sih kayak hal yang memalukan misalnya udah lama banget tapi kalau misalnya lu ingat tuh lu pengen ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Iya sih. Gue lagi cari-cari. Gue ada satu. Apa tuh? Jadi waktu itu waktu gue kecil SD itu ada, kan rumah gue deket sama apa sih namanya, bukan supermarket dia, kayak apa ya, kayak mall. Dulu Hero namanya. Hero Pondok Bambu tuh. Terus ada Iron Man, ada Superman. Iya gitu kan. Wah, lucu Bukan banget Hero lagi. itu. Enggak lucu be aja. Super Indo bisa terbang singanya. Terus setelah itu di situ sering ada acara kan, kayak entah itu modeling, nyanyi atau apapun gitu kan. Apa namanya? Kayak seni gitu. Nah di situ gue nari sama temen gue bertiga. Nah pas nari itu kayak yang heboh banget nih narinya gitu kan, udah heboh, salah anjing. Salahnya itu kayak kan harusnya tuh kayak mandepnya itu kan yang kan ada bertiga, satu di tengah, yang tengah mandep sana, yang kanan mandep kanan, yang kiri mandep kiri. Nah gue tetap mandep depan tuh, gue posisi gue di kanan. Nah itu gue udah ya dia salah, enggak bener. ngotot bener gitu. Terus ya udah akhirnya padahal emang salah. Jadi sampai sekarang kalau misalnya diinget-inget karena yang nonton banyak kan malunya sampai sekarang. Jadi lu posisi arah lu beda sendiri. Tapi gue pede aja, bukan pede sih, lebih kayak yakin bener kok. Si nggak mau salah itu namanya. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu melakukan hal sesuatu nih, lu anggap itu malu banget tapi lu nggak ketahuan? Pernah nggak ketawa? Gue pernah momentum gue bikin guru gue keluar dari kelas. Karena Kan posisi gue lagi inilah ya kan, biasanya itu kalau zaman gue Ustadznya datang ya udahlah tuh reply gue posisi pengen waktu itu sama pengen boker juga. Masalah lu gak jauh-jauh ya, Mi? Gak jauh-jauh dari boker gitu loh. Gila-gilaan. Nah posisinya adalah gue duduk di depan. Tolol ya gue pas tuh Ustadz gue masuk tuh gue kentut blebet. Terus Ustadznya masuk tuh siapa nih yang kentut? Dia keluar akhirnya nggak masuk lagi cuy. Sumpah pada saat itu gue merasa ya Allah berdosa banget gue. Ustadz gue nggak jadi masuk tapi teman-teman gue pada seneng. Pas udah kelar itu baru gue kasih tahu itu gue yang kentut anjing gitu. Udah berdosa, nggak beretitude, udah beretika. Tapi sampai sekarang teman-teman lu pada tahu tuh. Ada cuman beberapa orang doang yang gue kasih tahu. Ya emang teman-teman deket gue aja yang gue kasih tahu itu tolol banget anjing, Ustadznya sampai keluar loh demi Allah. Tapi kalau yang memalukan bener-bener kayak gue nggak mau inget-inget lagi ya. Kayak anjing nih memalukannya bener-bener bikin gue malu gitu loh. Gue pengen lulus digampar sama Ustadz. Sama Ustadz. Jadi sama Ustadz gue tuh, jadi kondisinya kan bercanda lah ya, balik sekolah kan gue udah mau lulus tuh waktu itu. Nah jadi tuh ada kursi hancur gitu loh, kursi hancur di depan kelas. Pertama nih temen gue nendang berapa kali duar. Nah kedua ada lagi temen gue. Nah ketiga posisinya yang ketiga tuh temen gue lagi. Nah keempat baru gue nih terakhir. Nah yang pas ketiga sama keempat ini udah kelihatan nama Ustadz keluar tuh, namanya Ustadz Yayan. Keluar ngeliat dong, jeder pas gue Langsung silat si Yayan. Apa? Silat. Waduh Kang Yayan Ruhian. Wah masuk banget Alif. Ketendang lah mau gue jeder. Wah Ustadz Yayan naik. Siapa yang nendang?
diem semua. Gue nggak mau dong, gue nggak mau kena sendiri. Gue panggilnya teman gue yang ketiga itu Karomi juga. Akhirnya digambar cok, pelapak. Aduh kata gue anjing. Gambar itu pakai malu apa? banget. Tangan anjir. Kira pakai Kayak motor. Lu sebenarnya pesantrennya di Indonesia apa di Afghanistan? Bisa tuh brutal banget. Di Syria sih gue. Di Syria. Digambarnya pakai AK-47. Waduh, belinya di Mamat Gun Shop. Iya. Gak tau ya, gue udah ada cerita nih. Waktu gue SMP kan tadi lu bicara SMP kan. Itu SMA, gue SMA. Kalau bicara sekolah SMP tuh, SMP tuh gue pernah cerita, punya cerita. Cuma kalau gue inget itu dan momen itu sebenarnya kan momen memalukan tapi orang gak ada yang tahu gitu kan. Iya. Nah waktu itu jadi di SMP gue tuh ada satu rumah. Nah itu rumah itu rumah teman gue dan ibu bapaknya, jadi tempat tongkrongan gitu kan, jadi tempat buat ngerokok, ngopi. Soalnya bapak sama ibunya tuh nggak bebasin kita karena bapak ibunya jualan rokok. Ya laku dong, dibolehin lah. Yang penting gue dapet Itu bukan duit. ngebebasin, itu Yang buat penting gua ekonomi dapet keluarganya duit. dia. Untuk Supaya keberlangsungan naik. hidup. Nah, akhirnya kita sering tuh pulang sekolah nongkrong situ. Kadang misalkan kalau nggak ada guru, Lu SMP udah ngerokok Ju? Ih bandel lu. Udah sih. Udah Oh sih. bandel loh. emang value bandel itu karena ngerokok dari SMP. Iya anjir. Oh, Enggak sih, iya. gue tahu ngerokok tuh SD. Lebih bandel lagi dong. Terus Nah, lanjut. terus waktu itu gue tuh nongkrong di situ sama teman-teman gue tuh dari kelas 2 SMP kan. Ada tongkrongan tuh di kelas 2 SMP sampai akhirnya kelas 3 SMP ada momen dimana barang-barang sering hilang. Duit, tadi misalnya ada teman-teman namanya tongkrongan di rumah kan ya, nongkrong depan rumah di dalam rumah, kontrakan 3 petak gitu. Iya. Teras masuk ke dalam ruang depan, terus ruang kamar, yang belakang ruang dapur sama kamar mandi gitu kan. Nah itu teman-teman gue atau siapapun di situ suka naro rokok, naro uang, nah sering kehilangan uang gitu kan. Akhirnya si yang paling yang punya rumah ini katanya dia ke orang pintar atau ke dukun. Oh biar ketahuan siapa yang ngambil Karena gitu. dia udah keseringan nih gitu kan, dan nggak ketahuan siapa yang ngambil. Nah si orang rumah ini yang punya rumah ini sama teman gue ini ke orang pintar, katanya nanya orang pintar atau nanya yang dukun gitu. Akhirnya diterawang tuh sama dia, diciri-ciriin. Nah pas hari dimana dia teman gue dan orang tuanya teman gue itu tahu setelah dari orang pintar, setelah diterawang itu teman gue diemin gue, orang tua teman gue diemin gue. Akhirnya nyamber tuh, kok pagi-pagi begini, pas ketemu istirahat teman-temanku pada diemin gue nih, kenapa nih kata gue ya. Sampai akhirnya pulang sekolah tuh adalah akhirnya di sidang, ternyata ciri-ciri dari si orang pintar itu Caranya ke lu. arahnya ke gue. Oh, anjing itu sering banget itu bangsat. Anjir gue bilang arahnya ke gue gitu kan. Sampai akhirnya di sidang tuh sama bapak emaknya temen gue kan, aku aja kalau nggak berani ngaku di depan gini, depan saya banyak teman-teman gitu kan, ngomong aja sama bapak ibu di belakang gitu kan. Kata gue, kok ngarahnya ke gue nih kayaknya nih ciri-cirinya. Di situ dari dulu kan gue suka pakai gelang kan, yang pakai gelang cuma gue, terus postur tubuhnya kayak gue, nggak gendut nggak kurus sampai SMP gitu kan. Pokoknya pas lah gitu kan, nggak kurus, terus kulitnya persis kayak gue ini doang kali ya, ketakutan gue doang kali ya. Tapi gue sama sekali nggak pernah yang ngambil duit, ngambil apa gitu kan, ngambil rokok, nyolong apa tuh nggak pernah sama sekali gitu kan. Dan momennya itu akhirnya tertuju pada gue tuh pas di sidang itu kan. Akhirnya udah tuh gue seharian tuh di sekolah tuh dicuekin, didiemin, anjir pada kenapa nih, gue kayak anjir diasingkan segala macem. Pas di sidang setelah itu udah tuh masing-masing jadi kayak krik gitu, kayak awkward banget nongkrong cuma diem-dieman. Misalkan ada waktu itu ada sekitar 7 orang. Nah Terus ada yang ngomong diem lu. enggak, 3 orang ngobrol, 2 orang sendiri, 1 orang tiduran. Jadi kayak masing-masing gitu kan. Pas gue bingung kan, anjir tapi Canggung. kan, gue bingung kan. Habis itu tiba-tiba si teman gue bilang nih, ya kan, kesana dulu yuk, kita ganti-gantian ya ngobrol sama bapak mama gue gitu kan. Nah
skenario itu gitu akhirnya gue tangkap. Jadi si teman-teman gue nih keluar dulu dari rumah itu kan. Iya. Nah gue disidang lah tuh, gue bapak sama ibunya gitu kan, sama satu teman gue yang punya rumah. Iya. Disidang kan, disuruh ngaku. Kalau gue nggak ngaku, si anak-anak ini atau kita nggak boleh nongkrong lagi di situ. Iya. Gitu kan, sampai akhirnya gue sampai demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, gue nggak nyolong, gue nggak ngambil apa-apa. Ini nggak percaya kan? Nggak percaya, udah Iya. nggak usah bohong, nggak usah bawa Allah, nggak usah bawa Tuhan gitu kata dia. Anjir, gue bilang. Ya kan nggak boleh, sumpah nggak bawa. Iya, terus tar dulu. Ya gimana? Cerita dulu, lanjut aja. Lu diem nggak? Lagi cerita lu diem. Awkward nih. Habis itu kayak, ya om, tante aku nggak ngambil apa-apa, aku nggak ngambil uang. Ini udah jelas ciri-cirinya kamu gitu kan. Ini yang ngomong tuh orang pinter, orang dukun, kata gue. Kenapa percaya orang gituan? Iya. Nah, akhirnya Iya. gue sampai gue nggak nyolong nggak apa, dan terus teman gue ya kayak yang kayak nge-push gue kan, udah lu ngaku aja lu gitu kan, gara-gara lu barang-barang hilang. Kata gue, lah gue beneran nggak ngambil apa-apa. Iya. Kenapa harus gue ngakuin gitu kan? Kalau lu nggak mau ngaku, kata bapaknya, kalau kamu nggak mau ngaku, anak-anak nggak ada yang boleh nongkrong sini lagi. Kata dia gitu kan. Lah Ya miskin dong nanti keluarganya. Lu nggak nongkrong. iya kan? Karena kan gak ada yang beli rokok. Pada saat itu nggak kepikiran itu, Lip. Oh. Nggak kepikiran itu. Terus. Akhirnya waktu itu gue ada saat itu gue berpikir, ya udah gue aja yang minggir kan, gue aja nggak usah nongkrong, tuh gue juga nggak ngambil kan gitu kan. Ya udah kalau emang tuduhannya sama ke saya aja yang nggak usah nongkrong gitu kan, saya aja nggak usah ada di sini lagi, kata gue gitu kan ya. Pikiran singkat gue kan, nggak bisa, harus ada yang ngakuin. Kalau kamu nggak mau ngaku dan yang lain nggak ada yang ngaku, ya udah nggak ada yang boleh nongkrong di sini lagi. Nanti gue kayak coba buat dipaksa buat ngaku kan. Iya. Akhirnya gue ngaku, gue ya udah gue yang ambil dah gitu kan. Gue udah mati, gue astagfirullahaladzim, gue nggak nyolong apapun, kope aja sama sekali nggak nyolong gitu kan. Iya, terus. Nah itu gue pikir ketika gue ada pengakuan yang gue nggak lakuin itu akan jadi baik-baik aja. Ternyata nggak, sama sekali nggak. Akhirnya tongkrongan gue bubar, gue akhirnya kayak nggak punya teman SMP. Iya, terus. Ya udah, gue kalau orang-orang kan kayak lu pasti punya teman SMP. Nah gue kalau inget teman SMP tuh kayak anjir. Dan sampai sekarang nggak pernah kontekan lagi udah. Nggak pernah. Tapi sampai sekarang belum ketahuan. Belum ketahuan. Lo teman-teman SMP-nya Kalaju tolong. Halo, SMP-nya Kalaju orang baik. Tolong. Emang buat lu yang dengerin emang, aduh tuh kan sampai jatuh ya. Gila ya, nuduh orang dipaksa buat ngaku. Heran banget gue. Bukan dipaksa buat ngaku, itu mah jatuhnya. Dipaksa untuk mengaku, untuk mengaku hal yang tidak dilakukan, melakukan itu sangat menyakiti pernyataan hati. yang tidak dilakukan anjing. Jadi Parah. gimana sih kalau lo di posisi gue tuh lo harus ngaku. Ya terdesak sih pasti. Didesak terus, harus Iya, ngaku lu gitu tuh kan. harus ngaku, aneh banget sih. Lagi percaya aja sama dukun nih. Ngomong-ngomong dukun ya. Iya, siap. Nih, kan jadi dulu tuh Mutia punya saudara. Dukun, apa ya, saudaranya? jatuhnya tuh saudara jauh gitu loh, kayak apa ya? Kayak sepupunya ayah. Mutia manggilnya mama papa emang. Manggilnya mama papa. Jadi dulu si mama ini hamil kan, waktu muda katanya itu dia hamil Si mama gitu. sepupu ini. Dia hamil, terus dia keguguran. Nah pada saat itu hubungan mama sama papa ini tuh lagi nggak baik gitu loh. Kayak yang nangis, capek, lunglai, dan gimana sih cewek berantem gitu kan. Gitu kan, terus dibawa ke dukun sama orang tuanya. Dibawa ke dukun, terus kata dukunnya gini. Ini dia kesurupan anaknya yang keguguran katanya gitu kan. Terus si ibunya ini bilang kan ke dia, kamu tuh gini. Lama nggak usah percaya gitu loh. Ngapain orang pas dukun ngomong gitu gue sadar kok gitu. Iya. Percaya sama gitu-gituan gitu. Ya udah kan dari sekarang tuh ya nggak percaya aja gitu loh sama Kesurupan kayak aneh-aneh. anak yang udah keguguran. Kan Nyawa aja ditiupin baru 5 bulan anjir. Iya kan. Pas udah bentuk janin. nyawa aja belum. Jadi kesurupan gede. Nyawa aja belum. Baru sperma nih menggeliat-geliat. Lucu banget, lo harus lihat, Geter-geter lo harus lihat kayak visualnya sih kecebong. Cuma lucu banget. Enggak kesurupan. Bayi yang keguguran tuh gimana? Jadi baik kan apa Konsepnya judul ya? apa?
Yang sebelum jadi bayi kan libido dulu. Brio, Bukan Brio. libido, Embrio anjing. Zigot. Apa dia bilang apa? Libido. Libido mah nafsu. Libido mah nafsu, bukan dong zigot. Zigot. Iya. Zigot. Tapi kalau zigot belum apa kegugurannya dia gumpalan daging kalau zigot. Masih kembali lagi. Embrio masih embrio. Gugurannya umur Gue nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Nah, berarti Gua kan nggak tahu kurang. Tapi kan setahu gue kalau emang yang keguguran itu biasanya yang memang usia kandungannya itu tuh enggak. Iya, Yang biasanya belum kuat, berarti 2 masih bulan ya biasanya. yang zigot tuh kan rentan di umur keguguran. 3 bulan begitu dan kalaupun keluar dia biasanya gumpalan daging yang keluar. berarti gitu serupa nih. Enggak tapi Itu lebih ke jamur. tapi bicara dukun itu banyak banget anjir di pas gua mesantren itu banyak banget kayak gitu. Jadi pas enggak kesurupan anaknya anjing itu nggak masuk akal banget. Itu nggak masuk akal banget gila. Nah, pesantren gua tuh banyak kayak gitu-gitu Ju. Jadi kehilangan nih uang nih biasanya pas pengen perpulangan. Oh, balik lagi nih ke Iya, pas pengen perpulangan tuh biasanya banyak tuh yang suka kehilangan gitu. Terus Ah. satu pesantren tuh disuruh minum air dari ember gitu. Oh, iya, iya, disuruh minum iya. air gitu loh di. Ntar pulang sakit gitu ya. Iya, Ternyata gitu cuma loh. takut-takutin doang biar aku. Iya, dan gue selama melihat fenomena seperti itu nggak pernah ngelihat ada yang berhasil ketahuan dan berhasil ketemu. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Karena Kayak gue pernah denger ya waktu itu kayak emang buat ditakut-takutin doang. iya, just for nebak aja gitu loh kayak kalau misalkan nih ada barang lu hilang apa Pak barang saya hilang nih kayak dibilang nih ini orang pinter nih bisa nemuin barang tuh. Sampai umur gue 25 tahun gue nggak pernah melihat kejadian di mana ketika ada orang pinter nyebutin barang lu hilang di sini, nih barangnya ada di sini, di sekitar sini nyebutin ciri-ciri. Itu nggak pernah ada yang bener-bener ketemu gitu loh, kelihatan buktinya dan itu belum ada sampai sekarang. Jadi masih apa ya maksud gua anjing itu masih belum bisa dipercaya ya. Jadi harusnya dukunnya malu ya. Iya, harusnya dukunnya nih yang malu nih, emang nih kurang ajar nih. Gitu. Mana gue baru ingat gue juga dikasih minum. Ah iya kan? Iya, dia dikasih minum. muntah-muntah Nih, katanya. muntah-muntah darah kalau sampai nggak ngaku. Pertama sakit perut. Kalau nggak mau ngaku juga itu akan muntah-muntah darah segala Terus macam. pura-pura sakit perut, aduh. Enggak, gue kan enggak. Iya ya. Gue minum anjir. Masih nggak percaya. Gue minum lagi anjir kata gue tahan dalam hati gue ya cuma gue nyambat. Gue nggak ngapa-ngapain ya. Gue minum aja gitu kan. Jadi si satu teko ambil segelas gitu kan. Minumin semua tuh teman-teman gue kan. Gue minumin aja. Enggak, kalau saya mah nggak ngambil dengan pedenya gitu. Gue berani karena gue nggak ngambil. Gue ngomong gitu kan. Gak lu tantang 1 galon kayak hayo gitu. Nah abis itu baru tuh gue setelah minum itu nggak ada yang berasa, nggak ada yang apa-apa. Katanya awalnya batuk, awalnya sakit perut. Kalau abis minum ini ada yang ke WC, nah itu dia pelakunya gitu kan. Udah tuh diem. Akhirnya nggak ketemu juga nih. Akhirnya sama bapaknya baru nyidang gue tuh, yang lain suruh cabut gitu kan. Gue saya bilang buktinya saya sudah minum air dan saya nggak kenapa-kenapa gitu kan. Enggak, dukunnya tuh udah bilang kalau kamu di sini tuh yang suka pakai gelang, pakai aksesoris tangan. Cuma kamu lihat ada yang pakai gelang nggak? Ternyata maknya pakai gelang. Ternyata isinya sendiri. Pokoknya kalau menurut gue teman-temannya Bang Lazu rada kurang sih menurut gue. Aneh banget masalahnya kalau hal-hal gituan sampai lu ngundang orang pintar. Padahal yang kayak gitu nggak perlu diomongin, cukup ya udah nggak usah ngasih tahu kalau barang sering hilang, taruh CCTV atau apapun. Iya kan selesai. Gue SMP kan belum Emang iya? ada CCTV dalam rumah, itu orang tajir melintir. Iya, CCTV itu zaman dulu yang CCTV Iya, di tempat gue- parkir tau gak sih? Itu yang dijemput Tahu. sekolahnya pakai mobil biasanya anaknya. Iya, pakai Pajero tuh. Enggak ada, belum ada Pak Jarus tuh. Itu apa? Darboy. Darboy. Darboy apaan? Waduh, Itu maksud mak. Enggak kayak lu temen lu Satria Mahathir. Waduh. Aduh. Di zaman gue SMP tuh HP paling keren aja masih Nokia HP ya? dari orang Sunda. Hah? Nokia. Iya. Nokia. Kameranya masih kamera. Atau apa? Atau dipancing gitu, ngerti gak sih? Dipancing kayak tuh taruh aja duit yang kelihatan. Gitu kan nanti diperhatiin dari jauh atau ngintip atau apapun itu bisa kan? Kayak itu orang tua anjing.
Iya maksud gue kayak Ide lu tuh harus banyak, harus lebih pinter. Nah itu jadilah hal-hal yang memalukan ya. Sebenarnya banyak banget anjir hal-hal memalukan di hidup kita ya, cuman nggak mungkin nggak bisa kita share semua. Ada yang mungkin emang nggak bisa kita share. Iya bakal jadi lelucon aja gitu loh. Ya udah mungkin cukup segitu aja mungkin buat teman-teman yang pengen share cerita-cerita memalukannya mungkin bisa kita bacakan ya. Siap. Udah para pendengar bisa langsung ke emailnya podcast bincang aja di satukattakreatif@gmail.com. Ya ada di bio lah untuk emailnya, atau bisa ke Instagramnya Satu Kata Kreatif buat nge-share cerita-cerita lucu kalian kalau kalian pengen dibawain lagi nih episode-episode tentang cerita-cerita lucu kalian. Mungkin ada cerita-cerita memalukan juga nih dari kalian, oke? kalau misalkan namanya nggak mau disebut, kita akan kasih tahu Disensor. namanya. Tetap disebut. Kan nggak mau disebut, kenapa jadi lu sebut? Nggak boleh dong. Kayak ini nih sebut saja mawar gitu. Iya, Kayak gitu. soalnya gue tipe orang yang jaga rahasia. Sebut saja mawar tapi namanya laju gitu. Iya, gue kayak gitu. Gue tipe orang yang jaga banget rahasia nih. Cuma kan kadang keceplosan aja. Emang bocor aja mulutnya. Oke, masih Inisialnya Mutia gitu kan. masih tetap bersama podcast bincang. Teman-teman yang ada di mana, yang dengerinnya malam, siang, pagi, sore, tengah pagi, tengah siang, pokoknya semuanya sehat-sehat semua ya teman-teman. Amin. Udah. Oke, udah dong. Mutia boleh di closing. See you next time. Next time, bye bye. Podcast bincang. Bincang.